Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hamdan bihamdik, 'adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasul ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kagem kula panjenengan sami untuk berislam, untuk beriman dan mewujudkan iman dan Islam kula panjenengan sami dalam bentuk ketaatan. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk keberkahan sing Allah Subhanahu wa taala. Kados punapa yang nanti dipunintikaken kalian Yahya bin Mu'ad. Kullu zamanin syaghalahun nas bi ta'atin fahuwa zamanun mubarakun aw kama qala. Pilih setiap waktu, setiap zaman, setiap kesempatan yang digunakan oleh seorang muslim untuk ketaatan, maka waktu, masa, kesempatan itu adalah waktu yang diberkahi. Nah, malih kalau panjenengan sami sebentar lagi hitungan jam nggih. 5:30, 5:30, 8, 9, 10, 11, 12, 5,5 jam lagi. Mungkin wonten hingar-bingar, Pak. Tumut napa mboten, Pak, Bu? Pak nggih, ngepasi nggih. Qadarullah. Bertepatan perpindahan tahun. Mau tidak mau kita harus melaluinya. Tinggal kita memilih aktivitas yang seperti apa. Sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan nikmat malam itu kepada kita, kita bisa menjawabnya dengan baik. Monggo dipun bikak malih tafsiripun surat At-Takasur ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti kalian akan ditanya, betul-betul akan ditanya terkait dengan kenikmatan yang kalian dapatkan. Nah, salah satu bentuk ketaatan sebagaimana yang salah satu bentuk nikmat sebagaimana yang dikatakan oleh dalam satu riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu ladzatun naum. Nikmat syurbu, nikmat syurbi wal ladzatun naum. Nikmat minum dan juga nikmat tidur. Kamu lelah sehingga tidur karena apa? Kemudian kamu menikmati tidurmu sehingga nanti bangun untuk apa? Dan setelah kamu tidur terbangun, apa yang kamu lakukan? Benar akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus monggo kita berusaha menjadikan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita betul-betul menjadi nikmat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah nantinya untuk kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa nikmat itu kita gunakan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan mereka yang senantiasa berusaha untuk menyesuaikan setiap amalannya sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya,
dan juga selalu berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Ada satu ungkapan menarik yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil kecuali lewat tijarah, perdagangan yang didasari atas kerelaan. Syekh Az-Zuhaili memberikan satu ungkapan menarik. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bagi seorang muslim untuk menikmati, kalau dalam lafal ayatnya itu memakan hartanya dan harta orang lain dengan cara yang batil. Li'annal mal qarinur ruh. Karena harta itu adalah sahabat karibnya jiwa manusia. Sahabat karibnya, kawan karibnya jiwa manusia itu adalah harta. Sehingga tidak heran kalau kita akan mendapati beberapa orang yang awal mulanya hidupnya nyaman, hidupnya enak, serba kecukupan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia rezekinya seret, bahkan mungkin hilang, akhirnya dia hilang akal. Sehingga bukan hanya hartanya yang hilang, tapi akal sehatnya juga hilang. Nah, menurut Syekh Az-Zuhaili, li'anal mal qarinur ruh. Karena harta itu kawan karibnya jiwa, kawan karibnya nyawa kita. Sehingga karena harta itu adalah kawan karib jiwa manusia, ruhnya manusia, yang mau tidak mau dia tetap membutuhkan. Kalaupun nanti kita mendapati bahwa para sahabat utusan Allah itu mereka hidupnya ada yang serba kekurangan tetapi mereka bisa sikoh, yaitu karena sudah mendapatkan pelatihan, sudah dilatih jiwanya, sudah dilatih ruhnya untuk berkehidupan yang serba adanya. Serba adanya maksudnya ya apa yang ada ya dia syukuri, dia nikmati. Dan ngapunten, itu bukan perkara yang mudah dan bukan hal yang bisa dirasakan dengan otomatis, harus ada latihan. Makanya tepat yang dikatakan oleh Syekh Az-Zuhaili, beliau memberikan hikmah kenapa Allah mengharamkan memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, karena harta itu adalah qarinur ruh, kawan karibnya jiwa manusia. Sehingga kalau seseorang itu mengambilnya dengan cara yang batil, tidak hak, itu nanti yang akan timbul berikutnya adalah al-adawah, permusuhan. Kalau jenengan lihat di dalam ayatnya An-Nisa ayat 29 berbicara tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil. Ayat berikutnya berbicara tentang larangan membunuh diri sendiri. Berapa banyak karena judi online kemudian bunuh diri, Pak? Ya kan? Karena masalah harta. Bahkan di dekat Mahat Ali itu ada yang penjual martabak. Penjual martabak gantung diri, ditemukan gantung diri di kamar kosnya. Yaitu karena terlilit utang judi online itu. Saya tahunya karena ada teman yang kenal dengan penjualnya itu. Masih muda dan masih bujang, Pak. Batin itu bujang kok iso mikir utang, ya bisa lah dia jenenge wong utang ngoten nggih. Maksudnya kalau yang mikir utang rada abot itu orang yang sudah berkeluarga ya agak memper ngoten lho. Lah ini masih bujang, dia mikir utang dan akhirnya bunuh diri. Maka benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mengambil harta untukmu, menikmati hartamu atau mengambil harta dari orang lain dengan cara yang batil. Karena itu pengaruhnya akan kembali kepada jiwamu, akan memberikan efek pada jiwa kita. Bagi yang tidak bunuh diri, dia akan menganggap itu biasa saja.
termasuk yang mendapatkan 271 T yang kemudian diganjar sekian tahun, ya dia anggap biasa aja, ngoten nggih. Ya, kalau dia tidak menyesal dan merasa menang karena hukumannya sebentar, ya ini berarti dia tidak merasakan penderitaan orang lain karena kelakuan dia yang tidak baik itu. Itu kan nanti pengaruhnya ke jiwa, Pak. Dia merasa bahwa perbuatan dia tidak ada efek yang buruk bagi orang lain, akhirnya dia enjoy saja melakukannya. Bisa jadi nanti di waktu yang lain karena hanya 6,5 tahun, ya lebih banyak lagi, tidak masalah. Toh cuma tinggal nambah saja mungkin. Efeknya kepada ruh manusia, karena annal mal harta korinur ruh, itu adalah kawan karib bagi ruh jiwa manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keharuman memakan harta, mengambil harta, menikmati harta dengan cara yang batil. Fa hurmatu malil muslimi kahurmati damih. Haramnya harta seorang muslim itu kedudukannya setara sama dengan haramnya darah seorang muslim. Jadi ada orang mengganggu hartanya orang lain, seorang muslim, maka sama saja dia mengganggu jiwanya, dia mengganggu nyawanya. Makanya tidak heran anal mal korinur ruh, bahwa harta itu adalah kawan karibnya jiwa manusia. Maka perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain terkait dengan harta dari orang lain, maka sama saja dia sedang membahayakan jiwanya saudaranya. Maka hitung-hitungannya nanti di akhirat ya tidak mudah. Tidak mudah. Sekecil apapun bentuknya, ngeten nggih. Sekecil apapun bentuknya, hatta misalkan ada orang yang seharusnya dia bayar parkir, tapi karena yang tukang parkirnya tidak ada, aman, 2.000 ras itu hilang. Kalau memang di situ sudah akadnya adalah dia harus membayar, itu akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Ya. Termasuk misalkan ke toilet bayar 2.000, mumpung renek sing jogo, wes. Lah aku bayar 5.000, kok renek jujule. Ya. Akhirnya wis penting mlebu rasa bayar. Lah ngoten niku saene pripun, Pak? Jenengan nglebetke gangsal 1.000 renek jujule napa rasa welah diikhlas nih, sing ikhlas sinten sing jogo itu sing ngene. Nah kalau emang akadnya itu harus bayar ya bayar. Ya ewat ini misalkan tidak ada jujul ya niatkanlah sedekah ngoten nggih. Toh juga nilainya tidak akan merugikan kita. Ya, taruhlah misalkan biaya cuma 2.000, panjenengan masukkan 5.000 ya 3.000 nilai sedekah, tidak ada ruginya. Ya kalau memang tidak mau dihitung rugi ya dari rumah bawa receh lah 2.000-an piro ngoten nggih. Misalkan akan dipertanyakan, fa hurmatu malil muslim, keharuman harta seorang muslim itu setara dengan keharuman darahnya. Wala yahilu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi minhu. Pada salah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Rela hatinya, dia harus rela maksimal dalam bertransaksi, dalam mengeluarkan harta. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apakah yang menghasilkan pendapatan atyab, yang paling toyib, yang paling baik? Kalau panjenengan mendengar kata-kata toyib itu, kira-kira yang jenengan pahami apa, Pak? Toyib itu Bang Toyib, bukan Bang Toyib ya. Ayul kasbi atyab, penghasilan apa yang paling toyib? Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Setiap perbuatan, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang sesuai dengan syar'i, mabrur, yang diterima. Kalau ada haji mabrur, maka ada jual beli mabrur, Pak.
Haji mabrur itu berarti haji yang diterima kemudian diberi pahala yang banyak. Kalau bai'ul mabrur, jual beli mabrur adalah jual beli yang sah dan diberkahi. Sebab ngapunten ternyata ada transaksi-transaksi yang sah tetapi hilang keberkahannya. Nah, untuk memahami persoalan memakan harta dengan cara yang batil agar kita mendapatkan keberkahan yang maksimal tadi, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman, berarti harus ada perhatian khusus. Contoh misalkan, ngapunten, ini saya menganalogikan dengan sederhana. Misalkan di kelas Pak Guru bilang, untuk nama-nama berikut jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Dipanggil 1, 2, 3, 4, 5, yang lainnya pulang, yang 5 orang masih di situ. Kenapa? Karena belum bayar SPP. Nah, kaget. Lah, jeblirung dibayar toh. Artinya apa? Kewajiban yang selama ini harus dia tunaikan diingatkan dengan panggilan khusus. Diingatkan dengan panggilan khusus. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Berarti akan ada perintah berikutnya yang kebanyakan manusia itu mungkin tidak peduli. Kebanyakan manusia, kebanyakan muslim itu yang acuh tak acuh dengan persoalan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Dulu pernah saya sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la ta'kulu, jangan memakan. Di sini ada dua makna. Dua makna la ta'kulu. Yang pertama adalah kenapa menggunakan kata-kata makan? Karena makan itu adalah aktivitas konsumsi yang paling jelas, yang paling maksimal. Ablahu tasarrufil mal, bentuk konsumsi makan yang paling maksimal itu adalah makan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memakan itu adalah aktivitas menggunakan harta yang nantinya bentuk harta yang dimakan sudah tidak berbentuk sebagaimana yang semula. Nah, memang jenengan cobi mawon. Ini wonten roti to, panjenengan dahar. Mengki lak medali benten, Pak. Ya punten, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Zuhaili. Beliau mengatakan, ya karena ketika Anda mengkonsumsi sesuatu, apa yang dihasilkan akan berbeda dari bentuk awalnya. Bahkan mungkin bisa jadi orang yang memberi kemarin itu ketika Anda kembalikan barang yang kemarin diberikan udah nggak mau lagi karena bentuknya sudah beda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la ta'kulu, janganlah memakan. Nah, jangan memakan di sini maksudnya ya jangan memakan, jangan mengambil, jangan menggunakan, jangan membelanjakan, jangan menjual, dan jangan membeli. Mencakup banyak hal. Terus ngapunten nggih, mangke ampun dipun pahami, la ta'kulu di sini berarti kegiatan makan saja ndak. Semua kegiatan konsumsi dari makanan menggunakan harta itu masuk dalam ayat ini. Amwalakum bainakum bil batil. Harta-harta kalian dengan cara yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafal satu tapi maknanya dua. Maksud yang pertama adalah memakan, mengambil harta itu adalah dari orang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan la ta'kulu di sini adalah kegiatan kita memanfaatkan harta kita. Jadi larangannya itu untuk dua hal, Pak. Bu. Larangan terkait dengan bagaimana kita mengambil harta orang lain, dan yang kedua larangan terkait dengan bagaimana kita menggunakan harta kita. Ayatnya satu tapi maknanya dua. Yang pertama, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, di sini Syekh Wahbah Zuhaili memberikan satu contoh. Contohnya adalah fil mirath, di dalam warisan. Qadarullah contoh yang beliau sampaikan itu saya pernah mengalami, pernah dimintai, ada orang yang konsultasi.
Ada ibu-ibu datang ke rumah. Waktu itu asar kalau tidak salah. Asar kayak maghrib saya juga mau ngisi kajian. Waduh, ini kalau konsultasi bisa lama ini. Alhamdulillahnya yang datang jamaah kajian nanti ya berarti mudeng nih. Nah beliau konsultasi, Ustadz, saya mau konsultasi terkait dengan warisan. Iya monggo Bu. Nah ini keluarga saya minta agar segera warisannya dibagi. Karena ini sudah masa idah saya sudah selesai, suami saya meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Sampun sepuh nih, belum punya anak, tidak punya anak memang. Lah gimana Bu? Mang Dino dibagi saja. Lah masalahnya ini ada keponakan saya, keponakan berarti dari suaminya. Dia manggil anak ini manggil suaminya Pak D ya tadi. Pak D. Ya kalau dipupu sebagai anak sebenarnya enggak atau tapi Pak D-nya ini dari biaya sekolahnya dan lain sebagainya dia tanggung. Nah anak ini mendesak budenya, bude enggal-enggal dibagi mawon warisannya. Kemarin Pak D pesan sama saya mendapatkan jatah rumah ini. Wah, ini Pak. Jadi rumah yang dipakai itu akan diwasiatkan oleh Pak D-nya diberikan kepada anak tadi. Nah saya tanya, ngapunten Bu, saya pengen tanya dulu. Rumah panjenengan itu yang jenengan napa tinggali punika, itu kalau dari sekian harta almarhum itu seberapanya? Itu setengahnya lebih Ustaz. Wah, kok akeh men ngoten nggih. Banyak punya sawah, punya kebun, ada pekarangan. Jadi sawah ada, pekarangan ada. Banyak emang hartanya. Dan rumah itu sendiri setengah dari hartanya, Pak. Itu belum uang dan lain sebagainya. Banyak memang. Nah, di sini coba kita perhatikan, ya. Dia bukan ahli waris, keponakan. Bukan ahli waris karena dia jauh ngoten nggih. Nanti ahli waris yang meninggal ini masih punya saudara, punya saudari, punya istri. Masih ada orang tuanya. Tinggal kalau nggak salah tinggal bapaknya, ibunya sudah tidak ada. Lah ini yang minta justru keponakannya, kan jauh itu Pak. Dan dia minta setengahnya lagi, ya, karena ada wasiat tadi, ya, ada wasiat. Padahal kalau kita perhitungkan seseorang yang bukan ahli waris itu boleh mendapatkan wasiat, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Lah ini mintanya rumah, dan rumah itu kalau diperhitungkan setengah dari harta dari mayitnya tadi. Nah ini kalau orangnya tidak menyadari bahwa apa yang dipesankan oleh yang meninggal tadi itu perkara yang melanggar syar'i, dia pasti akan memaksa. Ada satu riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Jadi sahabat Abu Dzar ini menjelang wafatnya, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya hanya punya anak perempuan. Boleh enggak saya berikan kepada anak saya ini, ya dia mendapatkan warisan, tapi dia juga saya kasih wasiat." Rasulullah mengatakan la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan kalaupun ahli waris yang bukan ahli waris itu mendapatkan wasiat, maka maksimal adalah 1/3. Kemudian di kesempatan yang lain ada yang bertanya juga. Ada 5 anak laki-laki yang tadi. Ketika orang tuanya itu hidup sudah dibagi, Pak. Oh, anak sing barep itu sing iki, sing nomor loro itu iki sudah dibagi semuanya. Dan waktu itu orang tuanya masih hidup. Wes iki wasiate bapak ibu aja diowah-owah. Qadarullah, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, ya tentunya dalam jangka waktu yang tidak dekat nggih. Singkat kata, ada seorang omnya yang bertanya, ya jenenge masih bujangan untuk bondo akeh, ya pengennya apa ta Pak? Hartanya dihabiskan habis-habisan. Sehingga ketika orang tua itu meninggal dunia sudah tidak ada yang dia dapatkan lagi karena sudah habis semuanya. Nah, kira-kira orang ini tadi masih berhak mendapatkan warisan apa tidak? Karena ya pada waktu masih hidup sudah dibagi oleh orang tuanya.
Kira-kira pripun? Nah, saya tanya, bentar, dibagi sudah real diserah terimakan apa dereng? Ya hanya perkataan saja Ustaz. Loh, yang namanya hibah itu tidak akan sah transaksinya kecuali dengan diserah terimakan, dan kalau itu berupa tanah, setidaknya sertifikatnya sudah dibawa, sudah dipegang. Nah, ini belum, masih satu nama, belum sah. Nah, jadi hibah yang dia tidak disertai dengan serah terima, maka belum sah. Nah, saya tanya, ini masih ada yang sisa apa enggak? Nah, kalau untuk yang lain sudah ada yang dijual, sudah dibangun rumah, sudah dijual di pabrik dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau yang sudah tidak ada, tidak usah dipedulikan. Yang masih ada digabungkan, nanti dibagi berdasarkan jatah warisnya. Ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh orang tua ketika masih hidup berupa hibah itu belum sah kalau belum diserah terimakan secara real. Nah, ini maunya apa namanya? Maunya yang tanya ini, lah ini om saya ini dulu nakal Ustaz. Harta mbahnya itu dihabiskan untuk sing foya-foya, beli ini beli itu, main judi dan lain sebagainya. Ya batin saya ben kapoke kapan. Soalnya bener cintanya ngoten nggih. Nggak seperti itu. Jadi dilihat dulu ya, masih ada yang sisa atau tidak. Kalau masih ada yang tersisa, dibagi berdasarkan jatah warisnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, boleh apa tidak ketika orang tua itu masih hidup, kemudian boleh tidak ketika orang tua itu meninggal dunia, agar adil harta warisan itu dibagi rata. Ada yang perempuan, pokoknya perempuan laki-laki roto. Daripada mengkiribut ngoten nggih. Nah, kan enak ngoten Pak. Adil ngoten nggih. Nah, dalam hal ini para ulama membolehkan. Boleh. Tapi dengan syarat masing-masing harus mengetahui jatah aslinya. Harus mengetahui jatah aslinya. Misalkan ini permisalan mawon. Kalau dihitung berdasarkan furud, dia harusnya dapat 100 juta. Misal. Tapi karena harus dibagi rata, ternyata dia dapatnya cuma 40 juta. Ya, kira-kira Pak, mau apa enggak? Saya yakin rodo abot niku. Lah kirangan swidak yuta ya ngoten nggih. Maka sebenarnya boleh-boleh saja ketika orang tua meninggal dunia atau mayat yang diwarisi itu meninggal dunia, kemudian harta warisnya dibagi rata, boleh. Asalkan setiap orang mengetahui jatah aslinya. Harus mengetahui jatah aslinya. Sebab apa? Ngapunten, seseorang yang mengetahui jatah aslinya sehingga kemudian dibagi rata itu menunjukkan kerelaan, Pak. Memang betul-betul redo gitu. Coba dipun penggalih kados kula wau. Sing jatahe asline 100 yuta, tapi bareng dibagi rata hasil gur 40 yuta. Niku kinten-kinten untuk merelakan itu abot napa enteng? Wah, enteng abotnya nggo bianget, Pak. Pemeneh wujude duit nggih. Gek 20 yuta meneh ngoten nggih. Berat. Ini saya pernah cerita di sini. Wong barongan wae ngoten nggih. Niku ndadekne pas duluran dados umrah. Dulu ada ikhwan di sejarah Solo 3. Jadi sampai dibawa ke meja hakim karena apa? Karena rayaan barongan, barongan pring niku lho. Mbah niku sing dipadosi pringi napa lemahe ngoten nggih. Nah, beberapa kasus ada pas runggut akeh pringi, wis Mas sopenono, bareng resik, wah kok ya padang ya, dijaluk meneh ngoten nggih. Bahkan itu masalah hanya sekedar barongan saja, barongan apa pring niku, papringan niku lho. Barang di ngerti yo tak jikok dhewe pringe jebule siji iso payu 2000 to, 3000, 5000, wah kuwi yang 100 iso piro wae. Wah niku. Akhire hitungane duit kan. Jadi dalam pembagian harta la taqulu amwalakum bainakum, jangan mengambil harta kecuali atas dasar kerelaan. Nah, cara yang batil itu apa? Cara yang batil di sini adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Boleh diambil dengan dasar tijarah jual beli dan didasari dengan kerelaan. Jadi lawannya batil itu adalah diantaranya dengan kerelaan, Pak. Dengan rela. Nah, cara untuk merelakan sebagaimana contoh tentang wasiat tadi itu ya dibagi berdasarkan apa namanya jatah aslinya, baru setelah mereka mengetahui jatah aslinya dibagi rata.
Maka kerelaan akan timbul, ridho dengan maksimal, sehingga masing-masing merelakan haknya diberikan kepada orang lain. Nah di sini Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi pernah ditanya, wahai Rasulullah, penghasilan apa yang paling berkah itu, paling atyab itu? Ini saya ambil penjelasannya dari Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi. Beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah menjawab pendapatan yang paling atyab, maksudnya yang paling berkah, itu adalah ketika seseorang bekerja dengan tangannya dan dengan jual beli yang sesuai dengan syar'i. Jadi bukan nunggu warisan. Penghasilan, pendapatan, atau monggo dinamakan apalah nggih. Itu yang paling berkah itu adalah ketika seseorang bekerja dengan tangannya sendiri, bukan dengan menunggu warisan, bukan dengan nunggu sedekah. Itu atyab, itu yang paling thayyib. Maka ketika ada seseorang, lah berarti ora oleh nunggu warisan, Ustaz. Ora oleh nampa warisan, boleh silahkan. Tapi ketika seseorang mendapatkan warisan, itu akan beda rasanya dengan orang yang bekerja kemudian dia mendapatkan harta, Pak. Karena biasanya kalau dapat warisan itu cepet gampang ngentek nggih, bukan cepet gampang ngentek nggih. Ngeculuk iki wending ngoten nggih, Pak. Ngeculuk iki wending nggih. Ada kemarin itu contoh jual tanah, tuku mobil, terus iso umroh ya, Pak. Ya. Umrohnya kaya wong haji, Pak. Jadi nganggo pamitan umroh. Jadi bukan naik haji tapi naik umroh ngoten nggih. Berarti niku lho ki akeh umroh lho. Wis ora apa-apa lah. Ya apa namanya? Husnudzon saja sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mikir ya karena memang dia mendapatkan hartanya dari warisan, jadi tidak merasa berat bagaimana mencari harta ngoten nggih. Ya kita bukan memandang sebelah mata mengatakan itu haram, bukan gitu, tapi sebagai hikmah dari perkataan Rasulullah bahwa penghasilan yang paling thayyib, yang paling berkah itu adalah bagaimana seorang bekerja dengan tangannya sendiri tanpa menunggu warisan, tanpa menunggu hibahan, tanpa menunggu sedekah, okay. Dan setiap jual beli yang dia mubarak, mabruk, yang dilakukan berdasarkan ketentuan syar'i. Wa min suwari likulli amalin nasi bil batil al-ghis wa tadlis wal muqamarah wan najas wal gharar wal ihtikar wal ghaban. Termasuk di antara bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu adalah dengan ghis, Pak. Ghis itu berbuat curang. Berbuat curang. Saya berikan satu contoh nih, ada satu kisah ini. Kisah dari Ibnu Sirin, ya. Kisah dari Ibnu Sirin. Satu ketika Ibnu Sirin ini pernah, ya, satu ketika beliau kulaan gula, dia di luar kota. Nah, di luar kota ini harganya masih murah. Sementara kalau beliau kulaan di kotanya sendiri itu harganya mahal. Kalau dalam kitabnya itu dikatakan di luar itu harganya masih 5 dirham, kalau di kotanya itu harganya sudah 10 dirham per kilonya. Akhirnya ada orang yang ngasih tahu ke Ibnu Sirin, kalau jenengan mau kulaannya di sana aja, di luar saja. Kenapa? Di sana masih murah, harganya 5 dirham. Kalau di sini sudah 10 dirham, jenengan kulaan mriko 5 dirham, wah didol ning kene 10 dirham, ayu akeh. Nah, ketika mendengar seperti itu, Ibnu Sirin mengatakan, "Enggak, saya enggak akan melakukannya. Saya enggak akan melakukannya." Nah, qadarullah, ternyata ada di antara pegawainya yang sudah kulaan, Pak. Tanpa sepengetahuannya Ibnu Sirin, kulaannya ternyata keluar kota. Beli banyak, datang ke rumah. Ya mungkin sekarang banyak, Pak Juragan, Pak Bos, saya sudah kulaan banyak ini, di luar harganya masih murah 5 dirham, jangan bisa untung banyak. Nah, mendengar seperti itu Ibnu Sirin justru sedih. Apa 5 dirham per kilonya? Segera nih, kowe bali ning sing dodol ning kono ngomong, "Pak, regine jenengan kemurahan. Karena harga di tempat saya itu sudah naik 10 dirham, kenapa jenengan jualnya 5 dirham?" Alasannya Ibnu Sirin, saya takut
berbuat curang kepada yang jual sana. Karena dia mati-matian jual dengan harga 5 dirham murah, tapi saya di sini mendapatkan harga yang lebih banyak. Tapi ngapunten nggih, ini contoh sifat warok nggih. Contoh sifat warok. Sepulang dari menunaikan hajatnya, kaget beliau, loh. Lah kok entek dagangan nih? Alhamdulillah Pak, pun pajeng sedanten. Sudah laku semuanya. Laku semua. Lah sing mau barang sing tak welingi jadi dol mondi kan. Waduh, saya lupa. Akhirnya apa? Yaudah, sekarang kembalikan, ambil barangnya dan kembalikan uangnya. Wah, ngapunten. Supen, siapa yang beli tadi saya lupa, nggak tahu. Yang beli tadi siapa, rumahnya di mana? Nah, beliau khawatir. Saya berarti kalau seperti ini berbuat curang kepada pembeli saya. Yaudah. Untuk dagangan hari ini hasil penjualannya semuanya saya sedekahkan. Karena beliau khawatir mengambil harta orang lain dengan cara yang batil tadi sehingga mempengaruhi ibadahnya, mempengaruhi hidupnya. Nah, betul, saya memberikan contoh dari orang-orang yang betul-betul warok seperti ini agar kita waspada betul bahwa kesadaran mereka terkait dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang memakan harta dengan cara yang batil itu memang betul-betul mereka pahami dan mereka hayati dan mereka amalkan. Bukan hanya sekedar dihafal saja. Maka menjadi PR bagi kita, monggo dalam kita bertransaksi itu sudahkah kita melakukan yang seperti itu atau belum? Jadi usahakan dengan ridho maksimal ya, Pak. Termasuk contoh ini, ngapunten ini berdasarkan kajian saya. Di pinggir jalan jual rambutan. Rambutan sekarang sekilo pinten, Pak? 15 nggih. Rambutan 5.000 per kilo. Wah, tertarik nih mesti Pak nggih. Nah, barang nyedak terusnya cuwili mulai 5.000 per kilo. Wah, mulai 5.000, wah tanda-tanda ini. Akhirnya napa? Niki pinten Bu? Niki gangsal 11. Kasih gangsal Bu? Niku ngoten nggih. Didelok. Lah kok wis alom kabeh ngoten nggih. Ngapunten, ini kalau kita lihat dari sisi transaksinya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi dia memberikan paksaan secara halus kepada pembeli, aku ki bacut mandek. Mosok numpak mobil bacut mandek ra sida tuku mergo sing 5.000 jebule barang elek. Akhirnya mau ndak mau nggih mpun sing niku kalih kilo, sing iki setunggal mawon nggih pantes-pantes. Mosok ya tuku sing elek tok sing apik ora. Nah, akhirnya seperti itu. Dia terpaksa membeli. Dalam hal ini bai'ul muttar seperti ini kalau kita kembalikan kepada pendapatnya para ulama Hanafiyah, dia termasuk jual beli fasid. Jual beli fasid. Kenapa? Karena mempermainkan keinginan seseorang. Madhab Hanafi itu membagi kerelaan menjadi dua. Yang satu itu ikhtiar, yang satu itu ridho, Pak. Satu ikhtiar, yang kedua ridho. Ridho itu bentuknya adalah dengan dia mau menyerahkan uangnya, itu ridho. Ikhtiar itu tandanya adalah mesem-mesem. Itu bahasa mudah saya. Tapi kalau dia nyerahkan duitnya karo perengus, piye meneh. Berarti dia ridho tapi kehilangan ikhtiar. Lah piye meneh, Mas? Yang rangine ya ora. Nah. Jadi kalau madzhab Hanafi membagi dua, ada ikhtiar, ada ridho. Kadang orang itu ridho tapi dia kehilangan ikhtiarnya karena mau enggak mau. Dia harus membeli, dia harus membayar. Kalau jumhur ulama lebih tegas lagi. Seseorang yang kehilangan keridhoan, maka dia sudah kehilangan ikhtiar. Yang kehilangan ikhtiar berarti dia hilang ridhoan, maka transaksinya adalah batil. Lah sarane pripun? Nggih, menawi badhe napa menarik konsumen gampil mawon. Harga mulai 5.000, mulai itu gede ngoten lho, Pak. Yen wong mikir mulai 5.000. Oh, ki mungkin barangnya rapati apik, tapi ra apa-apa lah wong dinggone omah dhewe. Ya mungkin ngoten nggih. Jadi dalam beriklan pun juga harus ada tekniknya bagaimana agar tidak masuk dalam kategori tadi
menimbulkan kholal, cacat pada ikhtiar seseorang, hak pilih seseorang untuk memilih barang, hak pilih seseorang untuk membeli barang. Nah, karena itu ada pengaruhnya. Baik. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali atas dasar kerelaan dari kalian. Nah, ada satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili terkait dengan kerelaan ini. Beliau mengatakan, saya tadi sudah mengutip satu ungkapan. Nah, ini. Beliau mengatakan walaisa kullu taradin mu'tarafan bihi syar'an wa inna ma yajibu ayyakuna taradi dimna hududi syar'i. Kerelaan itu bukanlah satu-satunya hal yang bisa menjadikan transaksi seseorang itu sah, tapi kerelaan yang ada yang sesuai dengan ketentuan syar'i itulah kerelaan yang menjadikan transaksi seorang itu menjadi berkah. Beliau memberikan contoh seperti riba. Ya. Orang yang dipinjemi 10 juta kemudian mendapatkan bunga 1.000 rupiah per bulan, niku kinten-kinten enteng napa mboten, Pak? Wah, enteng ngangge biyanget niku. Misalkan, pun Pak niki 1 tahun per bulannya 1.000 saja. Berarti 10 juta tambah 24.000. Wah, enteng banget niku. Bahkan mungkin memberikannya dengan mesam-mesem. Pak mungkin melih nggih, malah imbuh. So kadang malah imbuh tadi. Nah, kerelaan seperti ini itu tidak menjadikan transaksinya sah. Ya, sebab apa? Sebab kerelaan yang menjadikan transaksinya itu sah dan juga berkah itu adalah kerelaan yang dibungkus dengan ketentuan syar'i. Ya. Contoh yang pernah saya sampaikan, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, bahwa kalaulah keridhaan itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram, maka orang yang kumpul kebo, yang berzina, kemudian suka sama suka, rela sama rela, apakah bisa menjadi halal? Nah, kalau di meja pengadilan mungkin kami nggak ada paksaan kok, kita sama suka sama suka, rasido di penjara, Pak. Ya, tapi kalau ada pengakuan bahwa dia dipaksa, meskipun yang maksa itu buntung, ya di penjara. Karena ada paksaan tadi. Tapi kalau suka sama rela, suka sama suka, itu di hukum positif nggak ada hukuman. Tapi dalam kaidah syar'i, dalam hukum syar'i, meskipun suka sama suka, tapi kalau tidak terjalin dalam hubungan yang syar'i pernikahan, maka akan mendapatkan hukuman. Ya, kalau di agama Islam kalau muhson ya rajam sampai mati, kalau guru muhson dirajam 100 kali. Jadi kerelaan itu bukan satu-satunya hal yang bisa menghalalkan transaksi, tetapi ada perkara lain yang harus dipenuhi. Ditambah juga satu penjelasan dari Imam Syekh Wahbah Zuhaili, termasuk kesempurnaan ridho dalam bertransaksi itu adalah adanya khiyar, Pak. Adanya khiyar majelis. Nanti insyaallah ada pembahasan sendiri, sedikit saya bahas. Khiyar majelis itu seperti ini, misalkan Rasulullah pernah mengatakan al-bayya'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua pelaku transaksi itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Misalkan ini toko nggih, masjid ini toko. Ada seseorang yang membeli barang, Gramedia apa lah nggih, Gramedia, beli buku. Selama yang membeli itu masih di tokonya, maka selama dia di situ dia masih punya hak untuk mengembalikan barang meskipun sudah dibayar, Pak. Meskipun sudah dibayar. Lah niku yang tokone cilik mending, ya tokone gede, Pak. Pemenang disambi mojok sih karo ngopi, karo maca bukune. Barang rampung maca, Pak, ndak jadi, ini saya kembalikan. Berdasarkan hadis tadi berarti penjual tidak boleh menolak. Dia harus mau untuk menerima pengembalian barang. Sebab apa? Kalau dia menolak pengembalian barang, maka dia masuk dalam kategori aklul malil ghair bil batil, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Lah ngoten niku kinten-kinten abot napa mboten? Abot. Makanya para ulama mengatakan kalau ada seorang penjual yang keliling, ketika dia sudah menjual barangnya,
dan segera pergi agar orangnya ini kehilangan khiyar majelis, maka dia berdosa. Gek ndang lunga, engko barangmu ndak dibalekke meneh, ngoten nggih. Maka penjualnya ini berdosa. Sehingga di sini dalam mazhab Syafi'i diberi batasan, khiyar majelis itu bisa dihilangkan dengan cara penjual ngomong. Kayak di napa teng Alfamart ngene iki. Ada yang lain, Pak. Nah, sudah masuk aplikasi nggih. Ini notanya. Dia memberikan nota, memberikan tawaran ada barang ini atau tidak, itu sudah memutus khiyar majelis. Ya, sudah memutus khiyar majelis. Sehingga khiyar majelis punika bisa dihilangkan dengan dua cara. Satu, berpisahnya badan, yang kedua, pengambilan keputusan dari penjual. Sudah nggih, Pak? Deal nggih? Fix nggih? Enggak ada yang lain nggih? Selesai nggih transaksinya? Maka selesai. Sehingga kalau misalkan nanti pembeli ingin mengembalikan barang, penjualnya ngomong, maaf Pak, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu sah. Nah sekarang masalahnya adalah di produknya sudah ada tulisan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Lah ngoten niku pripun? Nah tulisan seperti ini sudah bertentangan dengan hadis tadi, karena pada hakikatnya seorang pembeli itu memiliki hak khiyar. Nah kalau dia menggunakan kata-kata tadi untuk menepis pembeli mengembalikan barang, entah karena cacat atau karena tidak jadi, maka dia masuk dalam kategori mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau panjenengan tanya transaksinya sah atau tidak, sah. Ya. Tapi dia menghilangkan hak khiyar itu masuk dalam kategori mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Mas rahimakumullah, nah punika penjelasan sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Prinsip dalam bermuamalah nggih punika jangan sampai kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil tanpa kerelaan yang maksimal dari dirinya. Sebab ngapunten itu akan berpengaruh terhadap status harta yang kita dapatkan. Nah, bagaimana kita agar mengetahui hal yang seperti itu? Nanti di belakang nanti kita akan bahas satu persatu. Hak khiyar itu seperti apa, agar ridhonya maksimal itu seperti apa. Nah, yang pasti prinsip yang keenam ini adalah hindari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Mas rahimakumullah, nah punika penjelasan prinsip yang keenam dalam bermuamalah maliyah. Semoga bisa difahami dengan baik dan memberikan satu stimulan kesadaran bagi kita untuk bermuamalah maliyah yang sehat dan sesuai dengan ketentuan syar'i. Mangkaten atur kula, ada pertanyaan? Monggo. Saking ibu-ibu Mbak menawi wonten. Cekap nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mekaten ya, semoga apa yang kita bincangkan di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dan kita bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain baik secara ilmu ataupun dalam bentuk amal perbuatan. Mekaten kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.